Seorang PNS bersama 8 rekannya ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram. Pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di Lombok Tengah belum mencapai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. News NTB kembali kami hadirkan untuk Anda dengan sajian informasi peristiwa terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Fiza, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama, saudara, seorang PNS bersama 8 rekannya ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram saat pesta sabu di salah satu kamar hotel di wilayah Pajang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3,80 gram sabu dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Inilah detik-detik tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram menggerebek 3 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba saat pesta sabu di salah satu kamar hotel di wilayah Pajang, Kota Mataram. Setelah mengamankan ketiga terduga pelaku, polisi mengembangkan ke TKP kedua di wilayah Monjok, Mataram dan kembali mengamankan 3 orang pelaku. Tidak sampai di saat ini, polisi lanjut ke TKP ketiga di sebuah rumah di Karangbagu, Cakranegara dan kembali berhasil mengamankan 3 orang hingga total yang diamankan menjadi 9 orang. Kasat Narkoba Polresta Mataram menjelaskan para pelaku penyalahgunaan narkoba yang diamankan ini merupakan mahasiswa, siswa SMP atau masih di bawah umur dan salah satunya merupakan PNS. Di wilayah Pajang, Mataram, bahwasanya di situ ada peredaran, alhasil kami melakukan upaya undercover buy dan kami mengamankan 3 terduga. Nah, 3 terduga ini sangat miris ya. Jadi dia seorang paman, seorang keponaan, dan ada rekannya. Nah, ini ada salah satu mahasiswa. Ini pamannya ini masih status mahasiswa ya, mahasiswa sebuah universitas yang bergengsi di wilayah Kota Mataram. Dan keponaannya ini masih sekolah, duduk di bangku SMP, sangat disayangkan. Bahwasanya ini masih kami BAI, apa peran dari keponakan yang dimaksud. Tapi kalau mahasiswa ini jelas-jelas kami dapati barang bukti berupa sabu, diduga berupa sabu, itu seberat bruto 3,80 gram. Ya, ada uang tunai 3.400.000, itu hasil dari tindak pidana memperjualbelikan narkotika. Kami tidak stop di situ. Kami melakukan pengembangan dari mana asal barang tersebut. Akhirnya kami ada mengamankan 2 ibu-ibu, salah satunya DPO kami. Alhasil kami dapat, selama ini kami kejar, ternyata yang bersangkutan bersembunyi di sebuah kos di wilayah lingkungan Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram. Nah, dari ibu-ibu tersebut kami ada mengamankan 5, yang salah satunya sangat kami sayangkan itu masih aktif sebagai PNS. Ke-9 pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan di Mapolresta Mataram untuk proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kabar Hakam Polri menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat guna mengecek kesiapan pengamanan event USBK di sirkuit Mandalika November mendatang. Kedatangan Kabar Hakam Polri ke Kapolda NTB untuk evaluasi dan mengecek kesiapan personil dalam pengamanan perhelatan World Superbike November mendatang. Kabar Hakam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Arif Sulistianto memberikan dukungan dan tambahan personil untuk pengamanan World Superbike yang pelaksanaannya bertepatan berlangsungnya Konvensi Negara G20. Mendukung operasi Sandi Rinjani Mandalika 2022, Kabar Hakam Polri dalam waktu dekat ini tambahan personil dan peralatan akan didatangkan. Kita dari BNN itu kan ada satu direktorat tindak pidana pencucian uang, karena kaitan dengan tindak pidana asal narkotika. Konsep kita bagaimana mendisiplinkan bandar. Nah, ini kita memberikan kemampuan kepada penyidik BNN sesuai dengan Undang-Undang 35, jadi ada penyidik BNN di luar penyidik Polri itu bekerja sama dengan PPATK, kemudian Kejaksaan. Hari ini kita Mahkamah Agung, hari ini kita melakukan kegiatan. Tadi teknisnya
beliau ini sebagai direktur TPPU yang akan menyampaikan. Ya, kita memberikan peningkatan kemampuan lah, karena memang tindak pidana TPPU tidak seperti tindak pidana pada umumnya, dia lebih spesifik. Tambahan personil dan peralatan akan didatangkan dalam waktu dekat guna mendukung operasi dengan Sandi Mandalika 3 Rinjani 2022. Total jumlah personil mencapai 2.100 akan diterjunkan untuk penanganan event World Superbike 2 di sirkuit Mandalika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di Lombok Tengah belum mencapai target. Menyusul maraknya juru parkir nakal yang tidak menyetor retribusi ke pemerintah. Retribusi pendapatan asli daerah pada sektor parkir di tahun ini tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan banyaknya juru parkir nakal yang tidak menyetor retribusi ke pemerintah daerah. Dari total 186 titik parkir yang ada, retribusi yang masuk ke Pemda Lombok Tengah baru mencapai 200 juta rupiah dari target 1 miliar rupiah untuk tahun 2022. Kadishub Lombok Tengah mengaku para jukir seringkali menghindar bahkan kabur saat petugas akan menarik retribusi. Kita kayaknya nggak bisa 50%, agak sulit. Karena Insyaallah. Iya. Kalau setoran mereka berarti per bulan, per minggu atau bagaimana? Ada yang per minggu, ada yang per bulan. Gitu. Dari 50.000 sampai 100 sampai 250 per minggu. Per minggu. Itu target dari kita. Iya, target maupun kesepakatan dengan kita kan begini caranya. Satu titik ini kita bersama mereka duduk bersama dulu. Selama seminggu itu kita catat dia berapa. Nah ini kita sepakati. Setoran SIDA sebenarnya berarti. Sementara itu, Dishub Lombok Tengah kerap kali memberikan teguran terhadap juru parkir nakal untuk menyetorkan retribusi dengan harapan pendapatan asli daerah dari sektor parkir tetap masuk. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.